Baik, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Elizabeth Sari Setiawati. Ibu merupakan mahasiswa PPL atau mahasiswa PLP atau mahasiswa praktikan dari Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan membuat video penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Diharapkan dengan Ibu membuat video penjelasan, kalian semakin mudah memahami dalam mempelajari teks laporan hasil observasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke dalam bagian penjelasan. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian semua diharapkan dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Selanjutnya, Ibu akan memberitahukan kepada kalian materi pokok pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi pokok yang pertama, bagaimana struktur teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, apa saja aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, minggu lalu, kalian pasti sudah mempelajari atau sudah belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Namun, pada video penjelasan kali ini, Ibu akan mengulas kembali materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Jadi, dalam struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum, mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Jadi dalam pernyataan umum bisa saja terdiri ada definisi atau pengklasifikasian, atau juga bisa dengan informasi tambahan sebagai pembuka. Sedangkan pada bagian deskripsi bagian, ini biasanya mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Sedangkan pada deskripsi manfaat, ini menjelaskan manfaat objek yang sedang kita amati. Selanjutnya, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu akan membahas mengenai strukturnya bersama dengan contoh. Contoh yang pertama pada bagian pernyataan umum. Di sini Ibu memiliki sebuah paragraf singkat. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, pada kalimat yang Ibu beri warna merah ini merupakan atau biasa disebut dengan kalimat definisi. Sedangkan pada kalimat atau pada paragraf yang berwarna hitam, ini disebut dengan penjelasan umum yang mendukung pembukaan pada bagian wayang. Mengapa yang warna merah ini disebut dengan bagian definisi? Karena di sini menunjukkan atau terdapat kata adalah. Anak-anak, biasanya dalam kata definisi ini yang disebut dengan definisi itu jika terdapat kata adalah, merupakan, ialah, yakni, dan lain-lain. Sebanyak yang lain-lainnya ya. Itu bisa dikategorikan sebagai kalimat definisi atau bagian definisi. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kalimat yang berwarna merah ini disebut dengan definisi, sedangkan kalimat yang berwarna hitam ini disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari pernyataan kalimat definisi. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya
Ada contoh deskripsi bagian. Bisa kita lihat dari contoh yang Ibu berikan. Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan kelapit. Anak-anak, pada bagian kalimat yang Ibu beri warna merah ini bisa disebut dengan deskripsi bagian. Mengapa? Karena pada bagian merah, pada kalimat yang berwarna merah ini, di sini menjelaskan lebih detail mengenai wayang kulit tersebut. Nah, jenis wayang kulitnya ini yang paling tua tuh bernama wayang purwa. Jadi, yang warna merah ini disebut dengan bisa masuk ke dalam deskripsi bagian dikarenakan menjelaskan lebih detail dari tentang objek yang diamati. Dan objek yang sedang kita amati kan wayang kulit. Nah, wayang kulit ini tentunya juga memiliki jenis-jenis dan salah satu jenisnya adalah purwa. Begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh deskripsi manfaat. Bisa dilihat dari contoh yang Ibu berikan. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Nah, pada bagian teks yang berwarna biru dan berwarna hijau ini disebut di dalam bagian manfaat karena di situ mereka semua menjelaskan dari manfaat objek yang kita amati. Nah, objek yang sedang kita amati itu adalah objek wayang. Dan di situ juga terlihat jelas terdapat kata manfaat yang seperti ini, contohnya dimanfaatkan, kemudian bermanfaat. Maka sudah dipastikan jika kita menemukan kata yang seperti itu, maka itu termasuk ke dalam contoh deskripsi manfaat. Begitu ya, anak-anak. Kemudian kita masuk ke dalam unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam teks LHO memiliki unsur kebahasaannya. Yang pertama ada frasa nomina, yang kedua ada frasa verba, ada afiksasi, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan yang terakhir kalimat kompleks. Namun sebelum kita memasuki penjelasan unsur kebahasaan satu persatu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari frasa. Bahwa halnya frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih. Ingat ya, bisa dikatakan frasa jika ia memiliki gabungan dua kata atau lebih. Tetapi kalau cuma satu, itu berarti bukan satu kata, itu berarti bukan disebut dengan frasa. Langsung saja kita masuk ke dalam frasa nomina. Frasa nomina merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Jadi, frasa nomina ini pembentuk katanya adalah kata benda. Sebagai contoh di sini, wayang. Nah, wayang ini disebut dengan kata benda. Namun, di sini disebutnya dengan nomina. Mengapa cuma disebut dengan nomina, tidak dengan frasa nomina? Karena wayang hanya terdiri dari satu kata. Sedangkan pada bagian wayang kulit itu disebut dengan frasa nomina karena dia terdiri dari dua kata.
Kemudian, pada contoh bagian ini, warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu juga disebut dengan frasa nomina, karena di situ terdapat unsur kata benda dan ia terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Begitu ya mengenai frasa nomina, jadi pembentukannya adalah membentuknya kelompok kata benda. Kemudian di dalam frasa verba sendiri pengertiannya merupakan kelompok kata, pembentukannya terdapat komponen kata kerja. Ingat, jika frasa nomina itu kata benda, kalau frasa verba itu kata kerja. Contohnya, dimainkan. Dimainkan termasuk dengan verba. Karena dimainkan ini hanya terdiri dari satu kata. Tetapi, jika selalu dimainkan, itu maka masuknya ke dalam frasa verba. Karena terdiri dari gabungan dua kata. Begitu ya. Dimainkan. Dimainkan kan kata kerja. Kita melakukan sesuatu. Itu disebut dengan verba. Verba saja ya. Tapi kalau selalu dimainkan, itu baru disebut dengan frasa verba. Karena terdiri dari gabungan dua kata. Baik, selanjutnya unsur kebahasaan teks LHO yang lain adalah afiksasi. Afiksasi ini bisa juga disebut dengan proses pengimbuhan. Nah, misal di sini ada kata dasar getar. Nah, getar, jika kita beri imbuhan an di belakangnya, maka dapat diubah menjadi getaran. Jika kata dasar getar, kita beri imbuhan ber di depannya, maka menjadi bergetar. Nah, selanjutnya ada misalnya makan. Makan ini kan kata dasarnya. Jika makan ini kita kasih di akhirannya, kita kasih imbuhan an, maka menjadi makanan. Tetapi jika makan kata dasarnya ini depannya kita beri imbuhan me, maka kata dasar makan berubah menjadi memakan. Begitu juga sebaliknya dengan minum. Minum kan kata dasarnya. Jika kata dasar minum pada akhiran katanya kita beri imbuhan an, maka menjadi minuman. Lalu jika kata awalan kata dasar minum diberi imbuhan me, maka berubah menjadi meminum. Nah, di dalam afiksasi atau kata perimbuhan ini bisa berubah banyak ya. Ada kata berimbuhan yang di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Misalnya, imbuhan awal itu me, ber, terus kalau untuk awal dan akhir itu bisa juga kean, terus pean, terus kalau imbuhan akhir itu bisa juga an, dan sebagainya. Ibu harap kalian sudah paham ya materi mengenai afiksasi. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks LHO selanjutnya itu terdapat kalimat definisi. Ciri-ciri kalimat definisi terdapat kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Ingat ya, jika kita menemukan dalam suatu teks LHO terdapat kata adalah, merupakan, ialah, yaitu, itu sudah bisa dipastikan bahwa ia termasuk ke dalam kalimat definisi atau pengertian. Nah, seperti contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai fitur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Nah, anak-anak, pada bagian kata yang ibu beri warna merah ini, itu disebut dengan kalimat definisi, karena dia memiliki ciri-ciri kalimat definisi yang terdapat pada kata adalah dan yang ini merupakan. Nah, semoga yang penjelasan ibu yang mengenai kalimat definisi kalian bisa semakin paham ya. Lalu untuk kalimat deskripsi. Nah, kalau kalimat deskripsi ini penjabaran dari
kalimat definisinya. Nah, misalnya seperti ini pengertiannya, penjabaran karakteristik si objek. Nah, contoh, biasanya di dalam kalimat deskripsi ini menunjukkan kata terbuat dari, terdiri dari, memiliki, dimainkan oleh. Biasanya ciri-ciri kata yang muncul di dalam kalimat deskripsi itu seperti ini. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah ulasan wayang pendalangan. Kemudian, wayang purwa terdiri atas, terus wayang topeng dimainkan. Nah, dimainkan oleh. Nah, jika kita menemukan terbuat dari, terdiri atas, dimainkan oleh, atau jenis-jenis yang lainnya, maka itu disebut dengan kalimat deskripsi. Jadi pada kalimat deskripsi ini biasanya menjelaskan kalimat dari penjelasan bagian atau kalimat pengertian atau kalimat definisi. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada kalimat simplex. Kalimat simplex ini kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Ingat, kalimat simplex hanya memiliki satu predikat. Contohnya dalang memainkan wayang. Dalang ini kita bisa menyebutkan sebagai subjek. Memainkan ini sebagai predikat atau kata kerja. Sedangkan wayang itu disebut dengan objek. Jadi, jika kalimatnya seperti ini, dalang memainkan wayang, maka itu disebut dengan kalimat simplex karena hanya memiliki satu predikat. Berbeda dengan kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks di sini, kalimat yang memiliki dua predikat. Berbeda ya. Jika simplex hanya memiliki satu predikat, tapi kalau kalimat kompleks memiliki dua predikat. Contohnya, Pak Raden makan dan minum di atas panggung. Pak Raden bisa kita sebut dengan subjek. Makan dan minum disebut dengan predikat. Sedangkan di atas panggung disebut dengan objek. Nah, sampai sini sudah paham ya? Baik, anak-anak. Demikianlah video penjelasan yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu harap kalian dengan melihat video yang Ibu buat ini, kalian bisa semakin paham mengenai teks laporan hasil observasi. Walaupun kalian sedang melakukan pembelajaran secara online atau di rumah saja, Ibu harap semangat kalian pun tetap sama dengan pembelajaran di sekolah. Baik, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu masih banyak kekurangannya, dan Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.